Shalom anak-anak teacher, sekarang kita masuk tema 5 subtema 1 pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini ada 3 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia, SBDP, dan IPA. Muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa dalam teks non-fiksi terdapat informasi tentang suatu kejadian berdasarkan fakta yang disusun ke dalam konsep-konsep teks non-fiksi. Selain dengan menggali informasi, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang terdapat pada teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Ada beberapa nama lain dari ide pokok teks, di antaranya pokok pikiran, pikiran utama, atau gagasan pokok. Semua istilah tersebut sama dan merujuk pada inti permasalahan dari suatu teks yang disajikan. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan saksama. Perhatikan setiap kalimat pada masing-masing paragraf dalam teks non-fiksi. Dalam satu paragraf teks non-fiksi, biasanya terdapat satu kalimat yang mengandung informasi atau permasalahan dasar dari teks tersebut. Pada kalimat itulah ide pokok teks dapat ditemukan. Contohnya, ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, kolam, dan akuarium. Pada paragraf tersebut, kalimat inti terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oleh karena itu, ide pokok dari paragraf dapat ditemukan pada kalimat inti tersebut. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya. Kita lanjutkan pembelajaran kita muatan SBDP mengenai lagu bertangga nada mayor. Nah, lagu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lagu bertangga nada mayor dan lagu bertangga nada minor. Nah, ayo kita ingat kembali pengertian dari tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada yang memiliki tinggi rendah yang teratur, di mana tangga nada mayor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada berjarak 1-1,5, 1-1,1,5. Ayo kita perhatikan, berikut adalah ciri-ciri dari lagu bertangga nada mayor, yaitu sebagai berikut. 1. Lagunya bersifat optimis dan penuh keyakinan. Kedua, dinyanyikan dengan riang, gembira, ceria, menyenangkan, dan penuh semangat. Ketiga, diawali dan diakhiri nada do. Terdapat juga lagu yang diawali dengan nada sol atau mi. Dan yang keempat, jarak atau interval nadanya yaitu 1-1,5, 1-1,1,5. Lagu bertangga nada mayor banyak ditemui pada lagu anak. Misalnya, lagu yang bertema hewan dan tumbuhan, seperti lagu berjudul Burung Kutilang, Burung Hantu, Lihat Kebunku, dan Kucingku. Nah, ayo kita didengarkan dengan seksama dan dipelajari. Berikut adalah contoh lagu bertangga nada mayor. Bukti
bisa teacher sampaikan pada pembelajaran kali ini? Selanjutnya yaitu muatan IPA. Pada muatan IPA kali ini, kita akan mempelajari pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dalam ekosistem, hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Setiap kelompok memiliki ciri-ciri tertentu. Berikut pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. 1. Herbivore atau herbivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Kelompok hewan herbivore tidak memiliki gigi taring. Contoh hewan herbivore antara lain badak, kuda, gajah, dan kambing. 2. Karnivor atau karnivora, yaitu kelompok hewan pemakan daging. Hewan karnivora memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivor antara lain harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. 3. Omnivor atau omnivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Contoh hewan omnivor antara lain beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. 4. Insektivor atau insektivora, yaitu kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivor umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivor antara lain cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Demikian pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya.